Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Nur Cahyani, NIM 15, dan juga rekan saya Sri Widayanti, NIM 09. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi 19, yaitu General Equilibrium Analysis Komparatif Statis. Yang pertama, langsung saja, saya akan menjelaskan tentang definisi equilibrium dan juga statis. Equilibrium sendiri merupakan kondisi yang menunjukkan tidak ada kecenderungan bawaan untuk berubah, dicapai dari hasil penyesuaian di mana variabel-variabel pilihan yang saling berhubungan. Sedangkan statis merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari situasi posisi equilibrium dalam suatu sistem ekonomi. Statika komparatif merupakan perbandingan dua hasil ekonomi yang berbeda, sebelum dan sesudah perubahan pada beberapa parameter eksogen yang mendasarinya. Statistika komparatif biasanya digunakan untuk mempelajari perubahan penawaran dan permintaan saat menganalisis pasar tunggal, dan untuk mempelajari perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal saat menganalisis keseluruhan ekonomi. Statistik komparatif berkaitan dengan sensitivitas solusi terhadap perubahan parameter untuk menghasilkan kurva permintaan rumah tangga untuk masing-masing komoditi. Inti dari analisis statis komparatif tidak lain adalah membahas tentang pengaruh dari perubahan variabel-variabel eksogen terhadap perubahan nilai-nilai variabel endogen. Analisis statis komparatif adalah menyangkut masalah pergeseran kurva dan bukan pergerakan sepanjang kurva. Dalam arti luas, pergeseran kurva dapat berarti rotasi kurva atau perputaran suatu kurva yang berporos pada suatu titik. Bayangkan seperti pergeseran atau pergerakan penghapus atau wiper pada kaca mobil. Dengan kata lain, yang menjadi inti dari analisis statis komparatif adalah membandingkan nilai keseimbangan sebelum dan sesudah perubahan parameter dan variabel eksogen atau otonom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wida. Selanjutnya, dalam ekonomi mikro akan dibahas mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap nilai-nilai keseimbangan, harga, dan kuantitas. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak dengan rupiah tertentu dan pajak dengan presentase tertentu. 1. Pengaruh pajak dengan rupiah tertentu atau pajak spesifik. Untuk memudahkan pemikiran, bayangkan di sini pengaruh pajak yang dibebankan pada setiap bungkus rokok terhadap perubahan harga rokok dan kuantitas keseimbangannya yang baru. Yang perlu diperhatikan adalah pengaruh langsung dari perpajakan tersebut pada kurva penawaran, bukan kurva permintaan. Asumsi yang dipakai di sini adalah bahwa sesudah pengenaan pajak sebesar Rp per unit akan menyebabkan kenaikan harga penawaran rokok per bungkusnya naik sebesar Rp. Hal ini akan menyebabkan fungsi penawaran bergeser ke atas setinggi T, sehingga fungsi penawaran baru sesudah pajak menjadi P aksen T sama dengan P ditambah T sama dengan G kali Q ditambah T. P aksen T sama dengan C ditambah DQ ditambah T. Sedangkan fungsi permintaan sesudah pajak tetap, yaitu P aksen T sama dengan F dikali Q sama dengan A dikurangi BQ. Keseimbangan terjadi pada saat harga penawaran sama dengan harga permintaan. C ditambah DQ ditambah T sama dengan A dikurangi BQ. Q dikali D plus B sama dengan A dikurangi C dikurangi T. Q aksen T sama dengan A min C min T per D plus B. Masukkan persamaan 3 ke dalam fungsi penawaran 1. Maka kita peroleh P aksen T sama dengan C ditambah D dikali A dikurangi C dikurangi T dibagi D plus B ditambah T. P aksen T sama dengan AD ditambah BC ditambah BT dibagi B plus D. Selanjutnya yang kedua, pengaruh pajak presentase tertentu atau pajak proporsional atau ad valorem tax.
Pada pajak ad valorem, harga akan naik proporsional dengan harga penawarannya. Dengan demikian, sifat perubahan kurva penawarannya sesudah pajak tidak bergeser, tetapi bersifat rotasi ke atas sejauh persentase pajak yang dikenakan. Dengan demikian, kurva atau harga penawaran sesudah pajak adalah P aksen R sama dengan P ditambah RP sama dengan P dikali 1 ditambah R sama dengan G dikali Q dikali 1 ditambah R. P aksen R sama dengan C ditambah DQ dikali 1 ditambah R. Sedangkan harga permintaan sesudah pajak dengan asumsi persaingan sempurna tidak berubah. P aksen R sama dengan P sama dengan F dikali Q sama dengan A dikurangi BQ. Keseimbangan terjadi apabila harga penawaran sama dengan harga permintaan. Jadi, C ditambah DQ dikali 1 ditambah R sama dengan A dikurangi BQ. C ditambah CR ditambah DQ ditambah DQR sama dengan A dikurangi BQ. Q aksen R sama dengan A dikurangi C dikali 1 ditambah R per B plus D dikali 1 ditambah R. P aksen R A dikurangi B dikali A min C dikali 1 plus R per B plus D dikali 1 plus R. P aksen R sama dengan AD dikali 1 plus R ditambah BC dikali 1 plus R per B plus D dikali 1 plus R. Selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar parsial. Berkebalikan dengan pajak, subsidi justru menurunkan harga penawaran yang pada gilirannya akan menurunkan harga keseimbangan. Tetapi sebaliknya akan menaikkan jumlah keseimbangan. Misalnya, pemerintah memberikan subsidi sebesar X rupiah per unit. Dengan demikian, fungsi-fungsi atau harga-harga permintaan dan penawaran sesudah pajak menjadi penawaran sama dengan P aksen S sama dengan P dikurangi S sama dengan G dikali Q sama dengan C ditambah DQ dikurang S. Sementara permintaan P aksen S sama dengan P sama dengan F dikali Q sama dengan A dikurangi BQ. Sementara keseimbangannya C ditambah DQ dikurangi S sama dengan A dikurangi BQ. Q aksen S sama dengan A dikurangi C ditambah S per B ditambah D. P aksen S sama dengan A min B dikali A min C ditambah S per B plus D sama dengan AD ditambah BC dikurangi BT per B plus D. Lalu yang selanjutnya, di sini ada dua kurva, yaitu pembelian rumah tangga blue collar dan white collar. Yang pertama ada energi market dan yang kedua ada food market. Dari kedua kurva tersebut menunjukkan rumah tangga blue collar menghabiskan energi dengan 2.734 unit dengan harga $0,79 per unitnya, sehingga biaya yang harus dikeluarkan sebesar $2,160. Untuk rumah tangga white collar menghabiskan energi 3.648 unit dengan harga $0,79 per unitnya, sehingga biaya yang harus dikeluarkan sebesar $2,740. Untuk kurva kedua, yaitu untuk konsumsi makanan rumah tangga blue collar menghabiskan makanan sebesar 1.029 unit dengan harga $0,70 per unitnya, sehingga biaya yang harus dikeluarkan yaitu $720. Dan untuk rumah tangga white collar menghabiskan makanan sebanyak 3.914 unit dengan harga $0,70 per unitnya, sehingga biaya yang harus dikeluarkan sebesar $2,740. Selanjutnya, efek equilibrium umum dari pajak cukai, analisis statis komparatif. Di sini terdapat 3 kurva
yaitu energi market, food market, dan labor market. Nah, ketiganya menunjukkan bahwa cukai sebesar $0,20 per unit dikenakan pada energi, dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan yang kemudian didistribusikan di luar ekonomi. Pajak ini pada akhirnya menghasilkan keseimbangan umum baru. Harga energi naik dari $0,79 menjadi $1,02. Harga makanan naik dari $0,70 menjadi $0,74. Dan harga tenaga kerja naik dari $0,48 menjadi $0,55. Ada perubahan energi, makanan, dan tenaga kerja dengan adanya pajak. Pada panel A, kurva penawaran bergeser di mana untuk energi ke atas dengan jumlah pajak, yaitu $0,20 per unit dari SX ke SX plus 0,20. Hal ini menghasilkan kenaikan harga energi sebesar $0,20 dari $0,79 menjadi $0,99. Kuantitas equilibrium energi yang diminta turun. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja oleh industri energi juga turun. Namun, karena pemerintah menghabiskan hasil pajak atas makanan, permintaan agregat untuk pangan yang sekarang mencakup permintaan pemerintah dan juga permintaan rumah tangga meningkat, yang berakibat pada peningkatan permintaan tenaga kerja oleh produsen makanan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.